Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini agak kacau begitu ya. Kenapa ya minyak goreng lalu kemudian ada foto atau ada stiker ya Prabowo Gibran di situ begitu kan. Ini banyak yang beredar hari ini. Ini gimana coba bayangkan ya. Apakah ini bagi-bagi sembako, uangnya dari mana, ya bansos atas nama siapa begitu kan ya. Ini kan seolah-olah mereka melakukan hal ini kan ada sesuatu yang dimainkan begitu kan. Kalau uang pribadi ya boleh-boleh aja begitu kan. Tapi sebanyak ini loh begitu kan. Sebanyak ini bayangkan begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang kita lihat ya di situ memang benar-benar terbukti di situ begitu kan. Ada sesuatu yang kemudian mereka lakukan begitu kan ya. Apalagi terkait dengan minyak goreng hari ini begitu kan. Yang kemudian menjadi andalan mereka begitu. Itu coba bayangkan begitu. Ya minyak goreng bisa melakukan hal-hal seperti itu begitu. Dalam artian bahwa ini kritikan keras begitu dari tim ya Amin begitu kan ya terkait dengan bansos Jokowi bergambar paslon 02. Ini konsekuensi jika penguasa ingin tetap berkuasa. Kita lihat saja begitu kan ya, apapun bisa dipreteli begitu. Masa bantuan saja berisi seperti ini gimana logikanya begitu kan. Bantuan bansos ada isi seperti ini. Padahal bantuan bansos itu adalah ya menggunakan APBN ya, menggunakan uang uang rakyat di situ begitu kan. Ini kalau kita dimanfaatkan menjadi alat politik, ini kan kacau begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya yang saya lihat hari ini memang benar-benar nyata di depan mata begitu kan ya. Karena memang ada ada gambarnya di situ begitu kan. Entah apa yang merasuki mereka sehingga yang terjadi seperti ini begitu kan ya. Sayang seribu sayang. Beredar hari ini ya yang kemudian katanya bagi-bagi bansos tiba-tiba ya ada nama ya atau bergambar Prabowo Gibran di situ begitu. Jadi ini yang menjadi catatan penting kepada kita, apakah seperti itu terus begitu kan? Kan itu logikanya, Bu. Poin pentingnya di situ begitu. Sayang ya, seribu sayang dengan adanya narasi-narasi ini begitu kan, sehingga banyak masyarakat mengatakan kok bisa begitu ya? Bansos itu bisa dipreteli seperti itu. Ada apa katanya begitu kan? Ini bukan sekali dua kali loh begitu kan. Kalau memang ini benar ya bantuan bansos begitu kan, wah ini kacau, sudah menjadi alat politik begitu kan. Seharusnya mereka kenapa lewat presiden, kenapa tidak lewat Kemensos begitu kan? Kan seharusnya seperti itu begitu. Jadi masyarakat Indonesia sudah mengetahui ini semua begitu kan, bagaimana yang terjadi selama ini begitu. Bahkan satu sisi yang saya temukan, yang saya lihat di situ begitu kan, mungkin ada sesuatu yang aneh yang kemudian bisa melakukan hal ini. Mari kita baca. Nyata-nyata gagal ya kelola pangan, lalu impor pangan pakai uang rakyat pula. Selanjutnya pangan itu jadi alat untuk kampanye. Kurang kejam apa lagi? Nah, ini kan masa mau pilih pemerintah seperti itu lagi begitu kan? Ini kan gimana coba bayangkan ya. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan begini ini. Ya ini, bansos dan pemilu bikin netralitas itu hanya slogan saja. Tapi pada ujung-ujungnya mereka seperti itu begitu kan. Ini disertai videonya dong, Yamin. Itu saya sudah tunjukkan di situ begitu kan ya. Kita tonton saja di channel Hodari Podcast Rakyat di situ begitu. Jadi selama ini menggunakan bansos apakah benar ya? Menjadi alat politik di situ begitu kan. Ya bisa saja begitu karena kenyataan seperti ini yang saya lihat begitu kan ya, yang saya amati memang ya apakah ini murni dari uang mereka atau siapa begitu. Woi, bansos itu uangnya dari mana, Lur? Uang Bapak Samsul ya. Ya, negeri Kalibah begitu kan. Yang negeri Kalibah ya katanya. Disogoknya rakyat dengan uang rakyat agar dapatkan kuasa dari rakyat. Ya, ini gimana? Ini masyarakat hari ini kan sudah cerdas begitu kan ya. Pakai bansos ya, bagi-bagi uang di situ begitu kan ya, pakai bagi-bagi sembako di situ. Tapi pada ujung-ujungnya uang rakyat di situ. Kedua uang pribadi ya silahkan mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya saya kira ya hal-hal seperti itu kalau digunakan menjadi alat politik kan kacau begitu kan. Bahkan satu sisi saya melihat dengan adanya asumsi ini begitu, orang mengatakan bahwa kenapa kok sebegitu ngerinya ingin berkuasa begitu. Dan itu tidak dipungkiri lagi bahwa
apakah selama ini mereka menggunakan hal-hal yang melanggar hukum begitu kan ya. Ini tim Amin kritik bansos Jokowi bergambar paslon 02 konsekuensi jika penguasa ingin tetap berkuasa. Lihat saja ini. Bahkan ya langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi membagi-bagi ya bantuan ya bansos ya pangan menuai berbagai kritikan. Sekretaris Dewan Pakar Timnas Amin tim pemenangan Anies Mohaimin Wijayanto Samirin yang mengatakan bansos yang diberikan atas nama paslon merupakan pelanggaran etik berat. Bahkan bansos dilaksanakan dengan uang rakyat jika diberikan kepada rakyat di atas namakan paslon tertentu ini pelanggaran etik berat, ucap ya kepada Tempo. Bahkan biasanya kata Wijayanto hal-hal seperti ini akan diteliti oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Namun ia menuding bahwa situasi politik saat ini sedang tidak normal. Tetapi sayangnya situasi politik kita sedang sangat tidak normal. Inilah konsekuensi para tokoh yang berkuasa menghalalkan segala cara ya tetap berkuasa. Nah, itu poin penting di situ begitu. Artinya apa? Artinya kenapa sih kok menggunakan bansos sebagai alat politik, kan begitu logikanya begitu. Jadi selama ini yang saya amati begitu kan kok bisa ya seperti itu begitu. Kalau uang pribadi ya silahkan begitu. Tapi kalau uang negara begitu kan ya ada atas nama Prabowo Gibran, saya kira agak aneh di situ begitu. Bahkan Wijayanto juga menyoroti statistik impor beras yang melambung setiap yang menjelang pemilu. Sepertinya halnya ini tahun 2023 ya, setahun menuju pesta demokrasi akbar ya. 2024 data impor beras ini menarik melejit sebelum pemilu. Badan Pusat Statistik BBS mencatat bahwa 2023 Indonesia mengimpor beras sebanyak 6 juta ton beras. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam kurun 5 tahun terakhir ya. Apalagi sudah impor. apalagi impor. Ini gimana coba bayangkan begitu kan. Kalau seperti ini terus wah kacau begitu, dikit-dikit impor ya, dikit-dikit impor begitu kan ya. Ini gimana logikanya begitu? Artinya dipertonton kepada publik hari ini netralitas itu memang sangat perlu begitu. Tapi dipertontonkan dengan cara-cara seperti itu ini gimana begitu kan? Jadi sayang seribu sayang. Maka dari sinilah yang kemudian kalau menurut saya pribadi begitu, kalau uang pribadi ya silakan. Tapi kalau menggunakan uang rakyat, kasihanlah uang rakyat di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang saya amati betul begitu kan ya, orang-orang ya silahkan begitu kan. Kalau misalnya uang pribadi silahkan begitu. Dalam beberapa video ini saya melihat memang ada foto Prabowo Gibran di situ begitu. Tapi apakah mereka ada bantuan dari bansos atau tidak begitu? Itu yang mesti dipertanyakan begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi ya kalau memang mereka uang pribadi mereka ya silakan begitu kan. Tapi kalau uang negara begitu kan, uang rakyat di situ lalu kemudian bansos jadi alat politik, itu yang mesti hati-hati di situ. Maka disinilah peran penting ya sebagai kita untuk mengawasi betul begitu bagaimana gerak-gerik dari seorang presiden. Jadi presiden itu tidak hanya hanya membagikan saja, tapi perlu dengan hati-hati begitu kan ya. Jadi kalau sudah tidak sesuai dengan undang-undang ya ngapain kita harus melakukan itu begitu. Impor beras selalu melejit sebelum pemilu dan bahkan katanya impor ini begitu banyak begitu kan ya, semakin naik di situ. Apalagi di musim-musim pemilu begitu, semakin naik mereka, nggak tahu ya untuk apa begitu kan ya. Tidak lain ya hanya tujuan mereka untuk ingin berkuasa. Sebenarnya siapa? Ya banyak para caleg, para yang lain juga banyak menggunakan itu begitu. Sehingga data-data impor seperti ini kan bocor begitu. Artinya sangat tinggi di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube dari Podcast Rakyat ini.